Semenjak sepekan terakhir masyarakat disuguhi informasi seputar dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Informasi tersebut sontak sempat membuat kegaduhan. Mulai dari penolakan yang diutarakan sejumlah pihak hingga berujung pada penilaian bahwa pencopotan Budi Waseso tidak terlepas dari langkah pengungkapan kasus korupsi yang tengah diungkap oleh Budi Waseso. Ya, saya menyayangkan karena dasar daripada perpindahannya itu politis. Harusnya kalau dasarnya hukum itu akan lebih diterima oleh semua kalangan gitu. Kenapa Pak Buas dianggap mengganggu iklim ekonomi, padahal dari dulu juga kan sudah ribut kayak begini. Komjen Budi Waseso kan memang sedang melakukan beberapa pekerjaan besar gitu ya, yaitu di tengah beberapa puncaknya adalah penggerbekan di kawasan Pelindo II yang ini disinyalir ada beberapa persoalan mafia pelabuhan. Saya nggak menyebutkan siapapun, tapi bahwa beliau sedang melakukan pekerjaan besar. Nah, penghentian secara tiba-tiba ini memang mengejutkan, itu kemudian memang menyebabkan fraksi PD Perjuangan mempertanyakan kenapa itu terjadi, begitu ya. Semenjak mulai menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso melakukan sejumlah gebrakan pengungkapan kasus korupsi. Mulai dari kasus payment gateway yang diselidiki pada April 2015 hingga kasus korupsi Pertamina Foundation yang menjadikan salah satu calon pimpinan KPK menjadi tersangka. Salah satu pengungkapan kasus korupsi yang sempat ramai adalah penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri pada 28 Agustus 2015 lalu. Penggeledahan ini sontak membuat Direktur PT Pelindo II R. Jelino menjadi geram hingga sempat mengancam akan mengundurkan diri. Bapak tolong kasih tahu presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti. Ibu ini udah telepon Kapolri, tapi terus terang saya, ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini Pak. Terlepas dari spekulasi musabab dicopotnya Budi Waseso, namun Wakil Presiden Yusuf Kala menilai pencopotan Budi Waseso dari Kabareskrim Polri dianggap sebagai mutasi biasa. Mutasi, tour of duty itu biasa. Bukan di polisi, di PU juga biasa, dimanapun biasa. Menteri aja ditukar-tukar, apalagi Kabareskrim. Ada unsur politis nggak sih Pak? Nggak ada. Apa unsur politisnya? Nggak ada. Profesionalisme yang baik. Apakah kinerja Buas dianggap tidak baik? Nggak. Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus, lebih keras itu. Pergeseran jabatan yang terjadi pada Kepala Bareskrim Polri dari Komjen Pol Budi Waseso kepada Komjen Pol Anang Iskandar bukan serta-merta pekerjaan rumah di tubuh Bareskrim terselesaikan. Setidaknya, terdapat puluhan kasus korupsi yang masih harus diselesaikan oleh Kepala Bareskrim yang baru, Komjen Pol Anang Iskandar. Begitu pula dengan tugas baru yang akan diemban oleh Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Tantangan untuk dapat menumpas peredaran narkoba di tanah air menanti. Tugas baru yang diemban oleh kedua pejabat tersebut tentunya menjadi perhatian serius oleh masyarakat. Kita akan bicara soal pergantian di tubuh Polri, petinggi ini. Jadi diperhatikan banyak orang. Terutama pergantiannya menarik, kayak cuma pindah posisi aja gitu. BNN ke Bareskrim, Bareskrim ke BNN. Ada 4 orang tamu, 2 perempuan. Bu Latifah, apa kabar Ibu? Mbak Lola, Pak Dasir, Mbak Beni. Saya mau tanya ke Pak Beni dulu. Nah, Bapak, ini soal pos yang kemudian sekarang diisi sama Komjen Budi Waseso. Kemudian belum apa-apa, orang udah tertarik sama pernyataannya gitu. Kalau pengguna narkoba itu rehabilitasi, setuju nggak gitu? Terus Pak Buas tuh kelihatannya semangatnya inginnya nggak usah rehabilitasi, tapi penjara lah gitu. Pak Beni punya komentar nggak atau punya pengalaman pribadi pada saat baru masuk BNN dulu? Betul, jadi apa yang terjadi dengan Bapak Budi Waseso sama dengan waktu awal saya pindah dari Interpol ke BNN. Ketika ditanya, menurut kamu para penyalahguna gimana? Penjara biar kapok. Sama. Setelah saya masuk BNN, kemudian tahu tentang bagaimana penanganan narkoba secara komprehensif, mulai berubahlah pemikiran saya. Nah,
dalam konteks ini ada hal positif yang menurut saya ini bagus sekali. Selama ini kalau secara jujur kita akui bahwa untuk menyamakan persepsi antara penyidik Polri dengan BNN ini agak alot. Saya katakan alot lah. Meskipun kemudian akhirnya juga ketemu. Hal ini dengan pertukaran ini maka Pak Anang bertugas meluruskan ataupun menginstruksikan ke bawah bagaimana penanganan penyalahguna. Pak Budi Waseso setelah mendapatkan masukan tentang penanganan narkoba secara komprehensif, saya yakin juga akan berubah. Jadi Bapak juga menuju ke kebaikan. Jadi yang lebih baik itu rehabilitasi menurut Bapak? Iya. Dalam pengalaman sebagai... Sekarang saya sering ceramah di mana-mana. Kalau saya tanya ke ibu-ibu, Bu, seandainya, mohon maaf, anak ibu tertangkap menggunakan narkoba. Ibu saya suruh milih, anak ibu di penjara, dihukum, masuk lapas, di lapas bisa cari narkoba, bisa pakai narkoba terus, keluar menjadi bagian dari sindikat, atau kesehatannya semakin parah, atau direhab, yang memberi harapan, anak ini bisa pulih, bisa kembali beraktivitas dan berprestasi ke depan. Ibu pilih yang mana? 1000% bilang rehab. Kalau ibu yang baik loh ya. Rehab. Jadi saya ingin anak saya pulih. Tapi efek jerahnya Pak? Begini, kondisi penjara kita harus kita akui. Kalau penjaranya sudah bagus, aturan di dalam penjara ditegakkan dengan baik. Saya sering kan waktu masih tugas, sering operasi di dalam lapas. Yang kami temukan apa di situ? Kondisinya sangat memprihatinkan. Lain kalau idealnya sebuah lapas sudah ada panti rehab. Jadi bagi penyalahguna itu kemudian digeser ke panti rehab, harapan pulih ada. Baik, jadi... Tapi ketika sama-sama para bandar, mohon maaf, ada ibu-ibu datang ke kantor kami. Pak Beni, anak saya ketangkep. Dia hanya pemakai. Sekarang saya tiap hari harus kirim uang, transfer. Karena dia satu kamar dengan seorang bandar. Kalau nggak kirim uang, anak saya disiksa. Bagaimana kalau itu terjadi di keluarga kita? Dan itu urusannya sama katakanlah tempat lain gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM. Saya ke Pak Nasir, Pak. Saya sekarang akan bicara soal Bareskrimnya gitu ya. Orang itu kan awalnya punya skeptisisme sama Pak Budi Waseso, tapi kemudian seperti punya harapan yang membumbung ya, karena merasa Bareskrim jadi lebih ada taringnya, terutama untuk urusan korupsi. Seperti nggak mau kalah lah sama KPK. Meskipun di sisi lain, tentu teman-teman dari ICW punya catatan lain. Saya ingin tahu dulu dari Bapak soal kekhawatiran publik, kasus-kasus yang sedang berlangsung, walaupun dikatakan Kapolri akan berlangsung kok, jangan takut, penyelidikan berlangsung. Apa yang dijalankan oleh Pak Budi Waseso, apa yang bisa kita lihat dalam waktu dekat ini perubahan dan kebijakannya di Bareskrim menurut Bapak? Iya, kepolisian itu kan institusi, bahwa pejabatnya bergantian itu bisa saja, tetapi tentu dasar hukum dari pelaksanaan tindakan kepolisian kan sama. Dia menggunakan undang-undang yang sama, bahwa ada perbedaan orang, itu kan perbedaan di tingkat atas. Yang saya kira ada sebuah kewajiban, ada kewajiban untuk memberitahu publik. Ada publik juga memiliki hak, namanya right to know, hak untuk tahu. Jadi biarlah publik mengawal. Publik mengawal apakah setelah ini Pak Anang misalnya terkooptasi atau tidak. Apakah Pak Anang dengan gayanya yang kita lihat tentu berbeda. Kalau saya pikir ini perbedaan gaya. Tetapi prinsip-prinsip dalam penegakan hukum, prinsip-prinsip tindakan kepolisian, saya tidak meragukan Kabar Reskrim yang baru. Saya berpikir bahwa kasus-kasus yang ada itu akan dilanjutkan. Terutama kasus-kasus korupsi. Saya ulangi sekali lagi bahwa kasus Pelindo, kasus-kasus TPPI, kasus Pertamina Foundation. Ya, Pertamina Foundation yang saat ini sebetulnya menarik perhatian begitu banyak orang. Saya kira itu
tidak akan dihentikan. Oke, saya ke Bu Latifah. Ini kan soal ini, teman-teman DPR itu kan dari awal udah langsung bereaksi pada saat keputusan itu datang dari istana. Walaupun sekali lagi kalau ada yang menyebutkan intervensi, Pak JK nggak setuju gitu. Ya bukan intervensi, emang kepolisian di bawah presiden kok, jadi punya hak presiden melakukannya. Sekarang teman-teman mau DPR mau apa? Kan ada yang pengen pansusnya soal Perindonya, ada lagi yang bilang pansus soal pencopotan Budi Wasesonya. Gimana Bu Ria? Pansus Pelindo 2, jadi bukan persoalan Budi Waseso atau siapapun. Saya dari awal tegas katakan ini tidak persoalan seorang Budi Waseso. Kita tidak urusan pribadi. Seorang pejabat mau diganti itu biasa saja. Tapi kenapa diganti dan apa latar belakang yang terjadi sehingga dia diganti, itu yang harus kita lihat. Kalau masalah seorang Pak Budi Waseso ini tiba-tiba ada proses pergantian, tidak bisa kita bohong, masyarakat nggak bisa ditipu-tipu. Ya, sekarang ini semua serba canggih. Ketika proses terjadi telepon-menelpon antara seorang direktur yang bernama Jelino, bisa menelpon seorang menteri dan dalam telepon bisa membuka semua isi pembicaraan dengan media dan dengan sombong dan arogannya bisa bicara bahwa saya sudah menelpon Pak Luhut, Menko Polhukam, bahwa Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN sudah menelpon Kapolri, saya akan mundur. I make this company so rich. Saya membuat kaya perusahaan mana, perusahaan siapa, dan personalnya siapa yang diperkaya, diperjelas dulu. Jadi itu yang ingin saya tekankan atau kami tekankan, bahwa proses pergantian mau Pak Buas, kalau bahasa saya juga sambil bercanda, Pak Jinak, Pak Buas, kita nggak urus. Ya. Yang kita urus kalau satu proses pergantian itu ada peristiwa di mana seorang dirut melakukan tindakan arogan dan ditindaklanjuti dengan pencopotan aparat penegak hukum, itu baru persoalan. Nanti sampai ke bawah ada aparat penegak hukum melakukan penggeledahan, melakukan proses penegakan hukum terhadap seorang yang berpengaruh, tiba-tiba ditelepon sama gubernur atau ditelepon sama bupati, copot. Itu yang kita takutkan. Presiden ke depan itu yang kita takutkan. Susah-susah kita ingin memperkuat Polri, susah-susah kita ingin memperkuat KPK, sama kejaksaan. Kalau dibikin seperti ini, nggak ada negara kita ini negara hukum lagi, nggak usah bicara negara hukum. Itu satu. Kalau dibilang kita ini mengatakan bahwa jangan gaduh, mana ada di Republik ini kalau seorang tersangka atau yang diproses hukum itu adalah orang-orang kuat dalam negeri ini tidak heboh. KPK memproses heboh nggak? Heboh. KPK menggeledah Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi ruangannya digeledah, Mahkamah Agung ruangnya digeledah, DPR digeledah juga, heboh juga. Tapi ada nggak yang arogan seperti ini? Mereka punya, kalau DPR mereka orang-orang partai yang punya juga posisi politik. Tapi ada yang arogan seperti ini? Nggak ada. Paling mereka akan kami lakukan proses hukum. Ketua MK juga begitu, Mahkamah Agung. Nah, jadi ini tunggu. Ini seorang kompak nih di DPR. Kita nggak bicara KIH KMP, buat saya itu udah nggak ada selesai itu ya. Yang ingin saya katakan, kalau kita biarkan seperti ini dan dianggap bukan suatu intervensi, lalu kita katakan yang selama ini diminta supaya independensi aparat penegak hukum, mana dia? Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Mbak Lola belum kita kasih kesempatan bicara. Tetap bersama kami di Talk to Aijus.